Selamat sore semuanya, nama saya Nathan Liu dengan NIM 1322308, dan pada kesempatan kali ini kelompok saya akan membahas mengenai tugas besar yang telah dilakukan untuk EL 2008. Latar belakang dari tugas besar ini adalah banyaknya permasalahan yang ada dalam penjadwalan dokter secara manual. Oleh karena itu, perlu ada suatu sistem yang dapat menjadwalkan dokter-dokter secara otomatis. Nah, tugas ini dilakukan dalam bahasa C. Nah, tujuannya sistem ini dibuat adalah untuk mengotomasi penjadwalan shift dokter berdasarkan data dokter. Nah, kebutuhannya dari program ini ada tiga. Yang pertama adalah pengelolaan data dokter yang mencakup membaca data dari CSV yang mendapat nama, preferensi, dan juga mark shift per minggu. Nah, dia itu bisa menambah data dokter, mengurangi, dan juga mencari dokternya sendiri atau enggak menampilkan data dokter secara keseluruhan. Setelah itu ada juga penjadwalan otomatis yang dilakukan memakai link list yang dijadikan matriks 30x3. Nah, ini itu penjadwalannya ini dilakukan dengan meninjau juga preferensi dan juga batasan shift dari setiap dokter. Setelah itu ada juga display dan penyimpanan jadwal ke dalam CSV. Dari problem statement dan konsen soal yang telah dijelaskan oleh teman saya, kita memilih solusi dengan deskripsi desain sebagai berikut. Kita akan mengambil dokter secara berurutan dari jadwal yang ada untuk setiap preferensi, pagi, siang, atau malam. Setiap dokter pada preferensi yang sama akan di-list pada jadwal sesuai dengan preferensi mereka. Nah, ini diambil dengan taken shift yang paling kecil, atau yang kita sebut best candidate. Nah, pada jadwal shift dokter tidak mencukupi, kita akan mengambil dokter dengan preferensi manapun, namun dengan taken shift terkecil dengan catatan bahwa shift yang mereka ambil belum mencapai maksimum shift mereka. Lalu, hasil penjadwalan ini akan disimpan dalam array 30x3 dan dapat dilihat per hari, per minggu, dan juga per bulan. Pengelolaan data, penambahan atau penghapusan data dokter dilakukan dengan struktur data linked list. Nah, solusi yang kita pilih sebenarnya salah satu dari 3 alternatif solusi yang kita buat. Alternatif pertama itu yang saya jelaskan tadi dengan total poin terbesar yaitu 75. Sistemnya mengambil dokter secara berurutan dari data yang ada. Alternatif kedua adalah pengambilan secara acak. Ini tidak lebih adil kepada beban kerja dokternya, namun dalam implementasi kode dan konsumsi waktu akan lebih ribet dan kurang efektif. Alternatif 3, konsepnya menggunakan weighted atau priority. Jadi kesesuaian dengan shift mereka akan memberi mereka nilai dengan bobot tertentu. Dan jika tidak cocok, maka akan diberikan nilai yang lebih kecil. Hasil akhir dari pembobotan ini baru memilih mereka cocok dengan shift yang mana. Nah, ini sebenarnya lebih adil untuk beban kerja dokternya, namun secara implementasi kode dan konsumsi waktu jauh lebih ribet dan pada akhirnya membuat nilai 60, yaitu lebih kecil dari alternatif 1 dan alternatif 2 bahkan. Oke, untuk hasil pengujian, program ini akan menghasilkan menu yang akan dilihat oleh user. Ada menu utama yang akan memberikan 3 pilihan. Yang pertama adalah data dokter, yang kedua adalah jadwal dokter, yang ketiga adalah keluar dari program. Input yang pertama akan menghasilkan pilihan lagi, yaitu menambah dokter-dokter baru, menghapus data dokter yang sudah ada, atau melihat daftar dokter, dan bisa kembali ke menu utama. Pilihan yang kedua akan menghasilkan 5 pilihan, yaitu yang pertama jadwal harian, yang kedua adalah jadwal mingguan, yang ketiga adalah jadwal bulanan, yang keempat adalah jadwal setiap dokter, dan yang kelima adalah kembali ke menu utama. Dan input yang ketiga adalah keluar dari program.
Dan program ini akan memvalidasi setiap dari input agar sesuai dengan pilihan program yang diinginkan. Contohnya adalah di menu utama ada pilihan 1, 2, atau 3. Jika inputnya adalah 4 atau tidak valid, maka program akan mencetak bahwa input tersebut tidak valid dan meminta untuk memilih angka yang sesuai dengan permintaan program 1 sampai 3. Dan mekanisme menambah data dokter ini adalah memasukkan nama dokter, memasukkan preferensinya, dan memasukkan jumlah shift maksimal per minggu. Dan untuk menghapus atau mengurangi data dokter, yaitu adalah memasukkan nama dokter yang ingin dihapus. Dan program akan mencetak data-data dokter secara berurutan, baik dari dokter, preferensi, dan maksimal shift per minggunya. Dan untuk jadwal hariannya adalah menampilkan shift dan hari. Contohnya adalah jika jadwal harian dan inputnya tanggal 2, maka program akan mencetak jadwal tanggal 2 Juni 2025 dan shiftnya adalah pagi, siang, malam, dan dokter yang bertugas. Dan untuk mingguan juga sama, Senin sampai Minggu dengan shiftnya pagi, siang, malam. Dan untuk tanggal, maksudnya untuk bulanan, akan berupa tanggal versus shift. Dan di sini tertera adanya bintang pada nama dokter. Ini bermaksud pelanggaran preferensi shift yang dialami oleh dokter tersebut. Contohnya adalah Lionel Nathan. Tertera bahwa ada 4 bintang yang menandakan ada 4 pelanggaran preferensi dalam 1 bulan Juni. Ini dalam minggu pertama dan ini dalam tanggal 2 Juni. Untuk Lionel Nathan tadi, dia ingin malam, berpreferensi malam, tetapi mendapatkan shift siang. Sehingga memang sudah pasti ada pelanggaran preferensi shift. Dan untuk jadwal per dokter dalam setiap dokter adalah program akan meminta input nama dokter yang diinginkan. Dan program akan menghasilkan tanggal dan shift dari dokter tersebut. Meskipun ada pelanggaran shift preferensinya dari dokter tersebut. Contohnya Lionel Nathan akan mendapatkan shift siang dan tertera bahwa dia akan mendapatkan 25 shift. Meskipun 4 diantaranya adalah pelanggaran preferensi shiftnya. Jadi saya akan menjelaskan mengenai kompleksitas waktu dan ruang dari program kami yang terdiri dari 5 file, yaitu main, doctor, jadwal, utility, dan display. Setiap file di sini punya kompleksitas waktu dan ruangnya sendiri. Kalau detail penjelasannya dia per file. Yang pertama ada file Mincy. File Mincy sendiri ada 6 function di sini. Dapat dilihat rata-rata atau sebagian besar di sini menggunakan kompleksitas waktu dan ruang O1. Seperti schedule initializer, declare state, input state, jadwal state, dan juga menu state. Kenapa? Karena kalau kayak schedule initializer itu iterasinya dilakukan secara m baris dan juga n kolom. Jadi karena kita udah ngedefinisiin si m barisnya itu dan n kolomnya berapa, dia kompleksitas waktunya O1. Itu hal yang berlaku sama untuk jadwal state. Terus kalau clear screen, dia itu nggak ngakuin proses atau iterasi apapun, dia cuma nge-clear habis input. Terus kalau input state, dia cuma menerima input dari user. Terus kalau menu state, dia itu cuma fungsinya hanya memanggil si jadwal state dan juga doctor state tanpa adanya hal yang kompleks. Dan juga nggak ada alokasi memori baru. Hal ini juga berlaku untuk 4 fungsi lainnya. Jadi kompleksitas ruangnya itu O1. Nah, kalau dokter state sendiri itu perbedaannya di kompleksitas waktu dia ON, karena itu bergantung pada banyaknya dokter atau N yang kita masukin dalam daftar. Lalu utility, singkat aja, ini fungsi-fungsinya itu berhubungan sama linked list, seperti menambahkan node, menambahkan node, menghapus node, mencari node, atau juga melakukan print daftar atau list dari node tersebut. Rata-rata di sini kompleksitas waktunya dapat dilihat sini ada ON, pre-data juga ON. Kenapa ON? Karena kalau misalnya kita menambahkan node baru atau kita mau remove node baru, itu kita harus melakukan iterasi sebanyak n nodes gitu. Lalu kita nambahin di belakangnya. Terus kalau read file sendiri, dia itu kompleksitas waktunya OM kali n, karena ya kalau n itu n node dan m itu m baris, jadi dia tuh harus ngebaca m baris dari n node yang kita daftarin. Terus
Terus selanjutnya untuk jadwal itu ada daily, scat, weekly, monthly, shift doctor, dan juga shift CSV jadwal. Rata-rata untuk daily sampai shift doctor itu komposisi waktunya O1 karena seperti yang disebutkan sebelumnya itu iterasinya udah didefinisiin, dan juga komposisi ruangnya itu dia nggak ngalokasiin memori baru, jadi O1 aja. Terus kalau save CSV jadwal komposisi waktunya itu ON karena itu bergantung sama end node atau end doctor yang kita daftarin di daftar. Terus ada Dr. C. Dr. C ini ada 3 function aja. Itu ada bagi shift, yaitu algoritma utama dari penjadwalan otomatisnya. Terus ada confluent dan save CSV daftar. Bagi shift sendiri, itu komposisi ruangnya O1, sama seperti yang lainnya sebenarnya. Itu karena nggak ada alokasi memori dan variabel digunakannya itu temporary. Terus kalau komposisi waktunya itu sama-sama OM kali N, karena itu N-nya bergantung sama node yang kita daftarin juga. Terus yang terakhir ada kompleksitas dari file display. Itu semuanya ini berisikan kompleksitas waktu dan ruangnya O1. Kenapa? Karena isi file ini tuh cuma nampilin printf. Beda-beda sih kalau misalnya display menu itu nggak nampilin menu utama. Kalau display data dokter cuma misalnya opsi untuk kita pengelolaan data dokter, kalau jadwal untuk nampilin jadwal. Baik, sekarang saya akan membahas mengenai analisis dari sistem yang telah kami buat, yaitu bahwa secara keseluruhan sistem kami ini berhasil menjawab permasalahan pada bagian problem statement dengan spesifikasi kalau sistem kami ini membuat jadwal shift dokter secara otomatis untuk 30 hari ke depan dengan beberapa pertimbangan, yaitu preferensi waktu dan batas maksimal shift. Metode pembagian shiftnya sendiri itu menggunakan urutan yang ada di daftar dokter, di mana akan ditentukan best candidate untuk setiap shift, yaitu antara pagi, siang, malam di setiap harinya selama 30 hari. Dokter yang diambil sendiri adalah dokter dengan preferensi yang sesuai dan juga taken shift yang terkecil. Selain itu, pengolahan data dokter memanfaatkan sistem list, di mana kami menggunakan fungsi-fungsi umum yang biasa digunakan seperti add note, find note, dan sebagainya. Dan pembacaan file menggunakan fungsi read file. Kami memanfaatkan modular programming di mana kami menggunakan kode source code dengan file terpisah, mulai dari file main, juga ada beberapa file library buatan, yaitu ada jadwal, dokter, juga ada utility, dan display. Selain itu juga ada file dataset berupa file dokter.csv yang berisi data list nama dokter beserta dengan preferensi shift dan juga maksimal shift per minggunya, dan juga ada file jadwal CSV yaitu data dokter yang jaga di setiap shiftnya selama 30 hari. Selain itu, program kami memiliki beberapa kelebihan, yaitu kompleksitas yang cukup rendah karena menggunakan kode modular programming, jadi file terpisah-pisah, dan juga sintaks yang digunakan lumayan familiar. Terus ada detail untuk mengatasi pelanggaran, yaitu dengan ditandai dengan simbol bintang. Juga ada kerapihan tampilan, karena meskipun kami tidak menggunakan UI secara terpisah, output tetap di terminal, tapi kami memanfaatkan fungsi clear step state-nya, jadi tampilannya lebih rapih. Selain itu, yang paling penting berdasarkan hasil test case, hasil dari sistem kami sesuai dengan apa yang diharapkan. Jadi bisa dikatakan kalau program kami ini sukses memecahkan permasalahan dalam bidang pelayanan kesehatan. Sistem kami ini diusahakan untuk melakukan pembagian yang adil dan merata untuk jadwalnya, tetapi tidak bisa dijamin kalau sistem yang kami buat merupakan solusi yang paling adil dan merata dibandingkan dengan berbagai macam strategi alternatif lainnya. Selain itu, apabila ada terlalu sedikit jumlah dokter, maka bakal ada sangat banyak pelanggaran preferensi yang tidak dapat dihindari. Selanjutnya, kesimpulan. Kami membagi kesimpulan dari sistem yang telah kami buat ini ke dalam 3 poin, yaitu poin pertama bahwa sistem kami berhasil memecahkan permasalahan penjadwalan otomatis terhadap jadwal jaga dokter, termasuk dalam pengolahan datanya, penampilan output, dan juga penyimpanan dalam file CSV. Poin yang berikutnya yaitu program kami dibagi ke dalam beberapa struktur program yang berisi kumpulan fungsi yang saling berkaitan untuk merapikan struktur kode secara keseluruhan. Dan poin yang terakhir yaitu walaupun implementasi solusi kami ini cukup efisien dan menghasilkan distribusi jadwal yang merata, tidak menjamin bahwa solusi kami merupakan solusi yang paling baik dan juga yang paling efisien. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.